Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok tanggal 11 September hari Kamis ya, untuk besok Kamis tanggal 11 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini sih hijau ya. Untuk IHSG hijau 0,92%. Tadi pagi juga langsung dibuka hijau, jadi open gap atas. Hari ini terjadi technical rebound untuk IHSG. Tapi kalau kita lihat candlenya sih belum meyakinkan ya untuk balik bullish lagi. Coba kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini gimana. Tanggal 10 September, siapa tahu asing masuk kan. Hari ini tanggal 10 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau hari ini asingnya masih cenderung keluar di IHSG, walaupun untuk nilainya ini nggak sebesar yang kemarin. Hari ini yang paling banyak didistribusi oleh asing ada saham Bank Mandiri. Walaupun hari ini naik 2% ya, nanti kita akan cek gimana untuk potensi Bank Mandiri besok. Hari ini aslinya masih net sell di saham Bank Mandiri, net sell 251,7 M. Kemudian selain di saham Bank Mandiri, di Antam juga hari ini aslinya keluar lagi ya, dan harga sahamnya turun. Tapi harga emasnya masih di atas ya, jadi ini mungkin karena aksi taking profit atau nanti coba kita cek ya. Untuk Antam hari ini net sell 134,1 M. Kemudian di BRMS juga keluar hari ini 118 M. Kemudian di saham Bank BNI, Bank BCA juga masih didistribusi oleh asing, walaupun cuma 63 M ya hari ini, tapi aslinya masih keluar. Kemudian di BRIS juga net sell hari ini 59 M. Ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing untuk hari ini. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing itu Bank BRI ya. Hari ini asing masuk lagi nih. Semoga aja besok masih masuk ya, walaupun nggak terlalu ramai untuk Bank BRI hari ini. Tapi aslinya net buy 72 M ya. Untuk nilai transaksinya 458 M kalau di sini. Kemudian di BRPT juga hari ini masuk ya untuk aslinya, dan kalau nggak salah harga sahamnya hijau hari ini BRPT. Aslinya masuk 62 M. Kemudian di SMIL, CDA, PANI, net buy ya, walaupun ya lebih banyak yang keluar untuk aslinya hari ini masih yang di IHSG. Untuk besok mungkin sebenarnya sih apa ya, naiknya hari ini tuh belum ada sinyal untuk besok apakah naik atau turun. Saya pun juga masih agak ragu ini ya, kalau misal IHSG besok langsung ngegas. Kita lihat dulu untuk kondisi market gimana besok di awal market, apakah rame atau cenderung sepi. Kalau kita lihat di sini untuk hari ini ya, untuk kita cek untuk market secara globalnya dulu. Hari ini untuk indeks saham ya, untuk indeks Asia emang didominasi hijau sih. Ya, ini untuk indeks Asia ya. Jadi untuk indeks-indeks utamanya Nikkei, kemudian Hang Seng, Kospi hijau semua. Bahkan untuk Kospi ini 1,67% ya, lumayan tinggi. Dan naiknya IHSG 0,9 ya normal ya. Jadi belum tentu itu indikasi buat bullish lagi, cuman ya apa ya, untuk besok hari Kamis ya. Wait and see aja ya mungkin ya di awal market buat yang belum punya posisi. Tapi kalau mau entry sih ya di saham-saham yang valuasinya nggak terlalu mahal dan teknikalnya masih di area bottom sih disclaimer ya kalau untuk jangka panjang.
Itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk market secara global ya. Hari ini untuk Bitcoin-nya masih sideways di level 112 ribuan US dollar ya. Kemudian untuk harga emasnya ini buat rekor naik lagi ya. Ini hitungannya mau ngejar resistnya yang di 3.700 dan kemungkinan itu bisa untuk minggu ini kita pantau aja nanti di pasar Amerika buka gimana. Apakah akan nyentuh resistnya yang di 3.700-an atau enggak ya. Kalau untuk harga sekarang ya ini untuk harga emas global ya, emas dunianya ada di 3.693 US dolaran per troy ounce dan ini kalau kita rupiahkan ya 2 jutaan lebih harusnya ya. Apalagi dengan nilai tukar rupiah yang makin melemah ya, pas video ini kita buat nilai tukar rupiahnya kalau kita cek di apa ini ya, TradingView ada di level 16.454, jadi sedikit melemah. Lihat market secara globalnya nggak terlalu bagus sih, harga emasnya naik cukup tinggi dan juga terjadi lagi ketegangan ya di antara Israel sama Qatar ya. Israel itu nyerang Qatar dan ya itu hal-hal yang bikin harga emas makin tinggi aja ya. Jadi kita kalau harga emasnya naik biasanya indeks saham nggak bagus biasanya. Tapi kita lihat aja untuk minggu ini gimana, apakah IHSG-nya ini bisa hijau untuk besok atau merah. Kalau saya sih ini ya mungkin nunggu apa ya. Ya lihat-lihat sahamnya lah ya. Kalau untuk patokan IHSG-nya posisi sekarang nggak terlalu bagus. Di tengah-tengah antara support sama resist dan candlenya hari ini juga nggak kuat walaupun naik 0,92%, candlenya kecil hijau. Itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk sentimen hari ini ada apa. Arto naik cukup tinggi ya hari ini, Arto 7%-an atau berapa itu. BRPT juga naik, Bitcoin lagi diam. Ini kayaknya untuk hari ini belum ada sentimen yang ngaruh banget untuk IHSG ya, masih ya masih ini sih masih seperti kemarin ya, lihat gimana efek dari pergantian Menteri Keuangan ini. Sejauh ini sih asing belum masuk lagi ya, dari kemarin 2 hari itu naik turun cukup keluar cukup banyak, jadi kita tunggu asing mulai entry, semoga aja IHSG mulai rebound. Tapi kalau asingnya belum entry, nah itu agak ragu buat IHSG bisa bullish. Kita pantau aja untuk bulan ini September, Oktober, mungkin di Oktober, November ya menjelang akhir tahun, apakah IHSG bisa buat level baru lagi di atas harga tertingginya waktu kemarin 8 ribuan atau enggak. Kalau bisa break di atas 8 ribuan berarti ada potensi untuk tahun ini, akhir tahun ini window dressing, semoga aja ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama langsung aja ini kita akan cek saham Bank BCA dulu. Hari ini Bank BCA naik ya, naik cukup tinggi 3,65% ya, hitungannya cukup tinggi untuk sekelas Bank BCA, naik lebih dari 3% itu. Dan close-nya di area resist tapi belum berhasil break untuk hari ini. 7.800 itu area resistennya, jadi untuk besok lihat di awal market ya, apakah bisa break dan bertahan di atas 7.825 atau enggak. Kalau misal Bank BCA malah langsung merah ya hati-hati, itu indikasi untuk Bank BCA lanjut turun.
Dan untuk supportnya kalau secara Fibonacci-nya masih di 7275 ya. Jadi kalau besok gagal breakout malah merah, berarti hari ini cuma technical rebound aja untuk BBCA. Karena secara teknikalnya ini close pas di resist dan belum berhasil breakout untuk hari ini. Coba kita lihat untuk kondisi market ya, untuk transaksi Bank BCA. Hari ini tanggal 10 September, ini aslinya masih net sell, walaupun nggak sebanyak yang kemarin ya. Kemarin tuh besar sekali asing keluar di BBCA, 1 triliunan lebih ya. Dan kalau kita cek untuk minggu ini udah net sell 3,4 triliun untuk asing di Bank BCA dan belum masuk ya, sampai hari ini belum masuk. Tapi paling nggak udah nggak sebesar yang kemarin-kemarin untuk distribusinya. Ya kita berdoa aja semoga besok nggak distribusi lagi untuk asing di BBCA ini. Ya karena kalau saham utamanya jadi distribusi asing ya berat buat IHSG rebound. Kalau kita lihat di sini tanggal 10 September untuk asingnya yang keluar ada RX 467M ya. Ini RX-nya versi asing. 467M itu RX versi asing, kemudian BK versi asing juga hari ini jualan 86M. Kemudian BB ini juga walaupun 13,1 cuman 100% jualan ya BB versi asing. Jadi di asingnya masih ada yang distribusi. Yang nampung juga sebenarnya asing ya, yang nampung paling banyak itu asing yaitu AK, KZ, ZP, DE, GU, cuman sayangnya ya ini asingnya masih ada yang distribusi dengan jumlah yang banyak yaitu RX. Untuk lokalnya sendiri NetBuy, investor retail sebenarnya lebih banyak yang masuk hari ini ya. Ya semoga aja mereka taking profit dan perlu hati-hati kalau misal BBCA besok gagal breakout, mungkin kalau mau sebagian diamankan kan, disclaimer. Karena lumayan untuk kenaikan BBCA di atas 3% itu udah lumayan tinggi ya. Itu untuk saham Bank BCA, lihat transaksi hari ini sih agak ragu buat breakout, cuman nggak menutup kemungkinan kan, siapa tahu marketnya lagi bagus karena secara teknikal harga BBCA sekarang masih di area bawah. Itu untuk saham BBCA, pantau aja 7.825 ini untuk besok hari Kamis. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini asingnya masuk lagi ya, walaupun belum terlalu banyak ya, setelah kemarin turun cukup dalam, dijaga di area support di atas 3780. Hari ini tadi open gap atas langsung hijau. Close di 3880 dan ini lebih dekat ke resist sih, jadi semoga aja besok bisa naik dulu untuk saham Bank BRI ya, semoga bisa naik dulu nguji 3.900. Kita lihat aja apakah bisa breakout atau enggak, semoga aja bisa ya, tapi kalau gagal breakout ya hati-hati, kalau lanjut turun supportnya balik lagi di 3.780. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BRI hari ini tanggal 10 September, hitungannya sih yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya, dan nggak ada akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak untuk hari ini di saham Bank BRI. Ya harga sahamnya di sekarang sih hitungannya nggak terlalu mahal ya, jadi malah hitungannya masih di area bawah lagi ini setelah kemarin koreksi dalam. Jadi kalau mau untuk jangka panjang sih sebenarnya lumayan berani ya, tinggal sabar aja. Dan ya sabar aja karena kemungkinan apa ya? Ya kemungkinan buat balik lagi ke 5.000-an itu harusnya nggak susah kalau kondisi ekonominya masih sehat ya untuk Indonesia. Oke, itu untuk saham Bank BRI di harga 3880. Kalau untuk jangka panjang lumayan berani. Dan kalau untuk jangka pendek atau swing trading pantau 3.900 untuk minggu ini ya. Semoga aja bisa break lagi, tapi kalau gagal break di atas itu ya tunggu aja di 3.780.
Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek ini saham Bank Mandiri yang sampai hari ini kayaknya laporan kuartal 2-nya belum diupdate ya. Hari ini rebound untuk saham Bank Mandiri ke 4.400. Open gap atas juga ya hari ini, mirip-mirip seperti IHSG, jadi open gap atas, hijau naik, tapi candlenya belum terlalu meyakinkan buat terjadi pembalikan arah jadi bullish ya. Belum meyakinkan, bukan enggak tapi belum. Kita lihat aja untuk besok apakah Bank Mandiri ini hijau atau merah. Ini posisi sekarang di 4.400 itu di tengah-tengah antara support sama resist. Kalau misal hijau target price-nya di 4530, tapi kalau merah supportnya ada di 4250, lumayan dalam juga ya. Tapi ya walaupun kelihatannya dalam, cuman ya ini jangka panjangnya di area bottomnya lagi. Jadi yang belum sempat ambil posisi di harga sekarang sih disclaimer ya, kalau mau masuk ya resikonya kalau masuk dengan jumlah yang banyak, retailnya ya turun karena siapa yang mau naikin, kecuali teman-teman kita retail itu dananya banyak dan berani hajar kanan ya, hajar kanan ya naik. Tapi kalau ngantri beli di harga yang lebih rendah dari harga pas running trade ya itu otomatis turun, karena kalau retailnya match pasang buy di harga yang lebih rendah kan otomatis merah. Jadi seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, Bank Mandiri ya. Setelah technical ini agak nanggung sebenarnya, tapi kalau untuk jangka panjang ya berani sih. Tapi disclaimer. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, Bank Mandiri hari ini sebenarnya masih didistribusi oleh asing, walaupun untuk nilainya ini nggak sebanyak yang kemarin ya. Hari ini ZP versi asing ini net sell 179,8 M, padahal nilai transaksinya 800-an M. Jadi apa ya? Scalping ya, tapi jualan. Selain ZP ada KZ yang net sell 169,5 M, kemudian RX versi asing ini juga hari ini keluar 44,1 M, 100% jualan malah untuk RX versi asing. Yang nampung lokalnya netbuy dan ya didominasi lokal sih yang nampung, walaupun untuk asingnya juga ada yang nampung yaitu BK, AK, AG, CC, DB versi asing, cuman nggak sebanyak asing jualan. Jadi hari ini Bank Mandiri hitungannya masih didistribusi oleh asing ya, dan retail-retail juga masih terus akumulasi saham Bank Mandiri di harga bawah. Ya kuat-kuatan mental aja buat nahan saham Bank Mandiri. Kalau misal turun ya, kalau belinya pakai uang dingin ya harusnya kuat mentalnya. Tapi kalau belinya pakai uang yang kan dipakai dalam waktu dekat, nah itu ya yang bisa jadi nanti dijual dan dibeli oleh asing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kita lihat aja ya, semoga aja bisa technical rebound, paling enggak nguji 4.500-an lagi. 4.520 itu resisten Bank Mandiri. Coba kita cek ya untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah di update atau belum. Untuk Bank Mandiri hari ini belum ya, sampai detik ini di Stockbit ya, tapi ini belum diupdate. Dan ya kemungkinan sih sejelek-jeleknya pendapatan Bank Mandiri di kuartal 2 ya harusnya di atas 12 triliun ya. Semoga aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan coba cek saham Bank BTN. Ini udah lama nggak kita bahas, tapi harga sahamnya ngegas. Bukan hari ini sih, apa ya? Hari kemarin ya. Kemarin itu turun lumayan dalam ternyata. Saya nggak ngikuti pas tanggal 8 September ya. Ternyata sempat koreksi cukup dalam banget. Dijaga di area supportnya 1155. Dan langsung open gap atas di hari selanjutnya tanggal
9 September open gap atas, naik nguji resistennya, gagal break di atas 1245, tapi hari ini berhasil break di atas itu. Naik 4,51%. Kalau misal Bank BTN ini besok masih naik, itu target price-nya lumayan tinggi. Untuk resistennya balik lagi di 1375. Kemarin sempat nyentuh resisten ya di tanggal 14 Agustus, cuman gagal breakout dan koreksi turun, mantul di area support. Ya mungkin karena marketnya nggak mendukung, jadi jebol supportnya. Tapi hari ini break lagi ini di atas 1245. Mungkin yang tadi udah ambil posisi di area support ini dan floating profit, kalau besok hijau ya di sini. Kalau mau taking profit atau target price-nya ada di dekat-dekat 1370-80-an ya, mungkin mendekati level itu bisa dipertimbangkan kalau mau taking profit, kalau misal Bank BTN berat buat breakout. Oke, mungkin seperti itu untuk BBTN secara teknikalnya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Hari ini Bank BTN tanggal 10 September, secara keseluruhannya sebenarnya aslinya net sell ya, terus yang akumulasi itu CC versi lokal. Akumulasi 17M, kalau kita lihat secara keseluruhan ya emang diakumulasi oleh CC ini ya, 13,8M secara keseluruhan net buy. CC aslinya jualan, CC lokalnya akumulasi. Dan naik ya, coba kita lihat dari kemarin siapa yang akumulasi di saham BBTN. CC cuman baru hari ini. Semoga aja bisa naik. Coba kita lihat valuasinya sih sebenarnya ya harusnya belum terlalu mahal ya untuk BBTN. Itu di harga sekarang hitungannya masih sangat relatif murah. Apa itu sangat relatif murah? Soalnya PBV itu sempat 0,4 kalau nggak salah. 4 atau belum ya. Tapi di harga sekarang itu valuasinya masih sangat murah hitungannya untuk Bank BTN ya. PBV-nya cuma 0,5. Per-nya itu 5 kalian ya, baik secara tahunan atau kita hitung pakai 4 kuartal terakhir itu 5 kali lah. Jadi ya di sini yang bikin Bank BTN ini nggak menarik, ya bukannya nggak menarik ya, ini yang bikin menarik, valuasinya murah, per-nya rendah, PBV-nya sangat kecil. Bank BUMN loh 0,5 kali dan hitungannya sehat ini untuk BBTN. Ya mungkin akan lebih menarik lagi kalau misal dividend payout ratio-nya itu ditinggikan ya. Dari kemarin dari tahun-tahun sebelumnya cuma 20%, 25%, 22% itu nggak menarik. Tapi dengan payout ratio 22% di harga sekarang itu yield-nya udah 4 kalinya, jadi sangat lumayan. Dimana kalau misal tahun depan itu bagi dividennya 50% ya kemungkinan yield-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan deposito. Jadi itu menarik ya kalau misal dividen payout ratio untuk Bank BTN ini dinaikkan. Kita lihat untuk rasio hutangnya sebenarnya nggak tahu kenapa ini untuk BBTN kok bagi dividennya nggak terlalu banyak, padahal hitungannya ya harusnya bisa ya berarti 50% atau 60%. Ya kita tunggu aja gebrakannya gimana untuk BBTN, tapi kalau mau entry di harga sekarang itu belum mahal ya, malah relatif murah. Walaupun harga sahamnya udah naik lagi ke 1.200-an setelah kemarin itu nyentuh 700 rupiah ya, hitungannya belum mahal. Karena kapan itu ya reg issue jadi tambah modal lagi dan valuasinya makin rendah. Oke, itu tuh BBTN sepantau ini target price-nya di 1380-70-an, masih di area situ. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Arto ya. Arto hari ini naik cukup tinggi, 7%-an lebih. Kemarin turun ke area support, kemudian jebol di hari kemarin tuh hari apa? Selasa ya. Hari ini hijau naik 7%-an. Tadi pagi langsung sedikit open gap atas, naik close di 2110. Ini kalau secara teknikal target price-nya untuk besok kalau hijau itu ada di 2230. Jadi yang udah ambil posisi tadi ketika break, pantau aja ini
2230. Kalau gagal breakout ya mending diamankan aja ya untuk trading. Kalau kita cek di sini untuk Arto ya, hari ini transaksinya gimana, tanggal 10 September ini untuk Arto ini kita bisa lihat barang-barang sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak ya. Hari ini LG netbuy 1,2 triliun itu apa ini yang bikin Arto naik ya. Coba kita lihat untuk pendapatan Arto gimana di kuartal 2 ini. Arto bagus sih pendapatannya ya di kuartal 2 ini naik jadi 67M. Secara tahunan, secara kuartalan itu lebih bagus. Jadi makin ke sini pendapatannya itu makin kelihatan ya. Di secara fundamental makin bagus sebenarnya untuk Arto. Di harga sekarang juga ya, kalau kita bicara, kita bandingkan dengan sama-sama bank digital sih ya wajar ya untuk Arto itu nggak mahal-mahal banget kalau kita bandingkan sama-sama bank digital. Mungkin buat patokan aja support resist ya untuk scalping trading. Kalau naik target price-nya ya di sini masih di 2230. Gagal breakout diamankan aja. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Hari ini Telkom naik lumayan sih, lumayan tinggi. 3,28% ya. Kemarin tuh yang sayang itu pas tanggal ini ya. Tanggal 8 September itu langsung open gap atas cukup tinggi. Opennya di 3.300, cuma langsung kelasnya di sini di 3090. Jadi gagal bullish. Gagal apa ya? Coba kita cari kira-kira untuk support resistennya di level berapa untuk Telkom. Untuk supportnya sih ya di sini ya masih di 2950-an. Hari ini posnya pas di resistennya lagi 3150 itu di area resistennya untuk saham Telkom. Kita lihat aja untuk besok apakah bisa break atau enggak. Soalnya di level 3150 ini beberapa kali gagal breakout ya. Tanggal 4 waktu kemarin juga gagal breakout, tanggal 3 gagal breakout, dan hari ini close-nya di sini lagi di 3150. Jadi besok lihat di awal market gimana untuk Telkom. Kalau misal merah ya di taking profit aja yang floating profit. Tapi kalau langsung hijau ya di sini target price-nya lumayan tinggi kalau untuk swing di 3490. Kita coba lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Telkom. Hari ini tanggal 10 September, hitungannya ada akumulasi ya, walaupun belum besar untuk nilainya. Asingnya net sell tapi lokalnya netbuy. LG versi lokal netbuy 20,5M. Kemudian CC versi lokal netbuy 11M-an. Jadi ya hari ini diakumulasi lokal tapi bukan retail ya kemungkinan, karena ini retail pada keluar. NI, XI, XL itu net sell. Hari ini untuk Telkom asingnya net sell sebanyak 7,2M dan sepi sih hitungannya ya untuk saham sebesar Telkom. Dulu ini Telkom tuh sangat ya masuk saham dengan market cap terbesar ya, 5 terbesar. Sekarang ya gini, nggak menarik, bukan nggak menarik ya, belum ada yang bikin menarik lagi. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk pendapatannya di kuartal 2 turun, secara tahunan turun, secara kuartalan juga turun, tapi ya masih banyak tapi turun ya, gimana ini, nggak apa ya, mungkin teknikalnya aja buat patokan ya, lihat di awal market gimana. Oke, itu untuk Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Hari ini untuk Antam koreksi turun ya, dan untuk supportnya tadi dijaga, sempat nyentuh 3470.
Open gap bawah turun nyentuh 3470 tapi dijaga hari ini. Untuk besok lihat aja apakah masih bisa bertahan. Karena hari ini dijaga dan lihat harga emas naik cukup tinggi, masih bullish. Ya siapa tahu ya, siapa tahu besok ditarik naik lagi. Ya kalau mau entry momentumnya bagusnya tadi itu ketika nyentuh area 3470 80-an. Harga sekarang 3.800 masih di area support ya. Masih di area support, cuman disclaimer. Kalau turun jebol di bawah 3450 ya nggak ada salahnya buat diantisipasi. Kalau mau diantisipasi, kalau enggak ya disclaimer ya. Resikonya ya ditanggung sendiri masing-masing. Kalaupun balik naik berarti kan potensinya profit juga dinikmati sendiri. Jadi resikonya ya ditanggung masing-masing ya. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk transaksi hari ini gimana. Hari ini Antam tanggal 10 September di distribusi asing 134 M. Jadi 2 hari terakhir ini ketika Antam gagal breakout dan koreksi turun, itu asingnya jualan. Kita lihat gimana untuk Antam hari ini tanggal 10. Di akumulasi lokal ya, YP, MG. Untuk asingnya sendiri distribusi BK, AK, YU versi asing jualan. Tapi hari ini ya sebagian retail juga ikut keluar. Untuk besok sih ya karena ini daerah support jadi pantau aja area 3480. Karena misal hari ini distribusi pun nggak ada jaminan besok masih turun untuk Antam karena kalau tiba-tiba yang udah taking profit di atas hajar kanan lagi ya naik. Ya kita lihat aja besok ya. Untuk Antam apakah masih bisa bertahan di atas 3480 atau enggak ya, semoga aja masih jadi ada potensi masih di atas ini untuk polanya Antam. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Hari ini MDKA koreksi ya, jadi bukan Antam aja, MDKA juga turun ke 2600 dan ini mendekati support ya, nggak mendekati sih, masih lumayan jauh, paling nggak lebih dekat ke area support untuk hari ini. Plus di 2600 untuk supportnya di 2530. Jadi untuk besok kalau merah pantau area 2530 ini. Ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu disclaimer kalau mau masuk ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 di distribusi sih untuk MDKA. DH cukup banyak 38M, OD juga cukup banyak 34M. Didistribusi oleh asingnya net lokal kok asing nih. Asingnya net sell, lokalnya juga distribusi, jadi nggak terlalu bagus untuk MDKA. Kayaknya ada potensi merah dulu ya. Jadi kalau merah pantau tunggu aja di 2530, jangan perlu buat entry tapi disclaimer. Oke, itu untuk MDKA. Selanjutnya BRPT ya. BRPT hari ini naik 5,12% dan asingnya tadi kita cek masuk. Harga sahamnya close di 2260. Untuk resistnya masih di sini ya. 2320. Kemarin beberapa kali mencoba buat breakout masih gagal. Nah, kalau misal besok naik ya kita pantau aja 2320 ini apakah bisa breakout atau enggak ya. Kalau gagal breakout ya gimana ya diamankan aja ya, udah floating profit. Karena harga sekarang pun juga nggak murah kan untuk BRPT. Yang nggak ada yang murah ya, sahamnya Pak Prayogo Pangestu itu yang valuasinya murah apa? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita lihat untuk BRPT hari ini gimana tanggal 10, hitungannya sih ya masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Yang masuk malah didominasi asing. ZP, AK, YU versi asing netbuy ya, dan lokalnya jualan. Harga sahamnya naik, kayaknya untuk besok ada potensi naik hijau dan target price-nya mungkin buat teman-teman yang mau keluar itu ada di 2320. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA.
Hari ini CDIA naik ya, terjadi technical rebound naik 4,92% ke area resistennya 1385 untuk CDIA. Gagal atau bukan gagal sih, ya belum berhasil ya. Ini belum berhasil break lagi di atas 1380. Kita lihat besok di awal market gimana untuk CDIA. Mungkin yang udah floating profit ya diamankan aja buat scalping ya untuk MTK CDIA ini. Coba kita lihat untuk transaksinya apakah hari ini disertai akumulasi oleh asing atau disertai akumulasi. Ya enggak sih ya. Ya ada ini AK NetB 28M YU BKO ya diakumulasi asing ternyata ya. Diakumulasi AK versi asing 28M. Lokalnya Netcell dan ya ini DH AZ CC XL versi lokal juga lah. Jadi hari ini untuk CDIA diakumulasi asing. Tapi ya buat patokan mungkin lihat aja di awal market ya. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya supportnya masih dalam ya. Jadi kalau gagal breakout besok malah longsor merah kan gak ada yang tahu. Itu supportnya cukup dalam di 1175. Selanjutnya kita akan cek saham CBRE ya, saham yang hari ini ngegas arah ya ini 24%. Volatilitasnya cukup tinggi dan gimana ya ini saham apa ini? Saham batu bara. Kita kok saham batu bara, oil, gas, apa ya CBR ini? Kita cek ya. Kita lihat valuasinya hari ini gimana untuk CBRE. Valuasi pernya 1250 kali. Rugi padahal di kuartal 2 itu rugi 437 juta. Ya saham gorengan market cap-nya cuma 2,2 triliun. Padahal PBV-nya 1,9 ya nggak direkomendasikan buat entry, biarin aja ya, mau arah setinggi apapun biarin aja sih kalau saya. Ya kalau nggak ada yang beli kan ya nggak bisa taking profit di atas juga kan. Itu udah ya untuk saham-saham seperti ini ya biarin aja naik tinggi. Tapi disclaimer juga buat teman-teman yang suka coba-coba ya. Ya ini buat ya yang floating di masyarakat itu cuma 20% ya. Masyarakat ya bisa jadi 20% ini hanya dikuasai oleh sebagian orang, bagian kecil orang ya, dari sebagian besar orangnya cuman punya dikit gitu. Jadi harga sahamnya itu mudah dikendalikan, yaitu saham gorengan ya. Jadi nggak terlalu direkomendasikan buat entry ya, biarin aja. Oke, coba kita lihat untuk transaksinya. Hari ini tanggal 10, ini AMG ya, AMG market makernya. Netbuy hari ini Netbuy 10,5M dan ya biarin aja sih biar MG. Kalau nggak ada yang beli di atas kan MG-nya gimana? Kemungkinan dibikin arah lagi. Kalau nggak ada yang beli, cuman kalau ada yang beli ya MG-nya jualan dan harga sahamnya nggak jadi arah. Ya, jadi kalau besok arah tapi teman-teman nggak beli ya itu karena teman-teman nggak beli. Oke, itu untuk saham CBRE. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. Udah lama nggak kita bahas ini. Apa kabar yang murah isu? Jadi atau enggak ini? PANI mantul naik cukup tinggi hari ini 7,40% setelah kemarin beberapa kali turun cukup dalam ya. Hari ini langsung hijau dan break di atas 13.500. Kita coba lihat untuk transaksinya PANI gimana. PANI hari ini tanggal 10 September, hitungannya ada akumulasi sih. CC, AK, XL ya, Netbuy, angkanya versi asing, jadi AK akumulasi versi asing. Untuk lokalnya ada CC versi lokal yang akumulasi. Untuk PANI ya, kalau mau trading scalping disclaimer ya, karena volatilitasnya masih lumayan tinggi. Untuk sekarang ini, kemarin turunnya dalam ya naiknya tinggi.
Kalau besok hijau target price-nya di 15.000 ya, mungkin yang mau taking profit. Oke, mungkin seperti itu untuk Pani, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.